Welcome back to Sinelis, tempat di mana lo bisa dapat rekomendasi film-film setiap harinya. Dan kali ini yang mau gue omongin adalah sebuah tema nih. Tema yang sering banget dipakai dalam sebuah film, apapun genrenya, yaitu soal balas dendam. Film bertema balas dendam tuh selalu disukai karena efektif banget buat ngebangun emosi penonton. Kita tuh dibikin kesel, marah, jijik sama hal yang menimpa protagonisnya. Kita bersimpati sama dia, dan akhirnya kita mendukung dia buat ngelakuin balas dendam. Dan di saat akhirnya balas dendam itu berhasil tuh ada perasaan puas pada saat nonton. Kebanyakan formula yang dipakai emang gak jauh-jauh dari situ, tapi diulang berapa kali pun gak akan pernah bosen. Mungkin juga karena di kehidupan nyata tuh kita gak bisa ngelakuin hal-hal kayak gitu. Kita gak bisa balas dendam sama orang yang udah nyakitin kita. Kita gak bisa ya let's say ekstrimnya ngebunuh orang yang pengen kita balas perbuatannya. Karena kita gak bisa ngelakuin itu, film itu seperti ngewakilin fantasi kita, ngewakilin hal-hal yang cuman bisa kita pendem aja. Makanya film-film bertema balas dendam tuh gak pernah kehabisan peminat. So hari ini gue bakal bikin list soal 10 film bertema balas dendam terbaik yang wajib lu tonton. Dan of course seperti biasa, list kali ini bakal gue susun berdasarkan urutan abjad filmnya. So mari kita mulai. Pertama ada Blue Ruin. Ini adalah cerita balas dendam yang kelam dan brutal tentang pria bernama Dwight Evans yang hidupnya tuh hancur setelah orang tuanya dibunuh 20 tahun lalu. Pas akhirnya si pembunuh yang bernama Wade itu keluar dari penjara, Dwight yang gak punya tujuan hidup tuh mutusin buat memburu si pembunuh. Balas dendam Dwight berhasil, Wade mati, tapi situasi jadi kompleks pas aksinya itu diketahui sama keluarganya Wade yang sekarang giliran pengen balas dendam. Blue Ruin ini bukan tipe thriller yang jalannya kenceng, yang gaspol itu enggak. Formatnya adalah slow burning, pelan, tapi luar biasa intens. Dan film ini bisa lo tonton di Catch Play. Well, sorry about this incident, Cassie. It's Carrie! Berikutnya ada Carrie. For your information, ini adalah film pertama yang mengadaptasi novel bikinan Stephen King. Ceritanya adalah tentang cewek remaja bernama Carrie yang jadi korban bullying di sekolahnya. Melihat perlakuan siswa-siswi lain ke Carrie itu kita dibikin simpati sama nasib dia. Dan saat Carrie mulai sadar kalau dia itu punya kekuatan telekinetik yang makin lama makin kuat, kita dibikin berharap kalau Carrie bakal pakai kekuatan itu buat balas dendam. Dan yes, dia balas dendam di sebuah klimaks brutal yang jadi salah satu adegan prom night paling ikonik sepanjang sejarah film. Sekarang Carrie bisa lo tonton di Prime Video. Next ada The Crow. Ini film yang diingat karena tragedi ya, dimana Brandon Lee, anaknya Bruce Lee yang jadi pemeran utama film ini tuh meninggal di lokasi syuting karena ketembak. Tapi di luar itu The Crow emang film yang bagus. Perpaduan unik antara film superhero kelam sama cerita soal balas dendam. Brandon Lee tuh meranin Eric yang dibunuh bareng tunangannya, tapi setahun kemudian dia bangkit lagi dan dapat kekuatan supernatural yang membuat si Eric ini bisa ngebalas dendam ke si pembunuh. The Crow bisa lo tonton di Pluto TV, free pakai VPN US. Selanjutnya ada Gone Girl. Pasti lo berada tahu lah ya sama film ini. Film yang penuh twist mengejutkan. Saking banyaknya twist itu, awalnya Gone Girl sama sekali gak kerasa kayak film soal balas dendam. Karena di awal tuh ceritanya adalah soal hilangnya perempuan bernama Amy dan usaha si suami, Nick, buat nemuin dia. Tapi seiring waktu, semakin banyak fakta terungkap dan semakin filmnya bergerak ke arah yang berbeda dan gak terduga, termasuk soal cerita balas dendam. Gone Girl bisa lo tonton di Prime Video, Disney Plus Hotstar, dan Video. Next ada Hard Candy. Film rilisan tahun 2005 ini ngangkat tentang pedofil bernama Jeff yang memburu mangsanya itu di internet. Sampai suatu ketika dia nemu mangsa terbaru, yaitu bocah 14 tahun bernama Hailey. Dan pas Jeff ngebawa Hailey ke rumahnya, barulah dia sadar kalau si bocah ini bukan mangsa. Kali ini justru si Jeff yang jadi mangsa. Hard Candy ini adalah film balas dendam yang disturbing, kelam, nggak nyaman buat ditonton, tapi luar biasa keren dan unik juga. Soalnya di sini peran pemburu dan buruan itu berhasil dibalik. Hard Candy bisa lo tonton di Roku TV dan Tubi TV secara free pakai VPN US. Selanjutnya ada I Saw the Devil. Ngomongin balas dendam mustahil lah ya ngebahas film Korea satu ini. Sama kayak Hard Candy, peran pemburu dan mangsa juga dibalik. Di sini kita ngelihat Kim So Hyun, seorang agen rahasia yang memburu Jang Kyung Chul, seorang psikopat pembunuh berantai. Hal ini terjadi setelah Kyung Chul tuh ngebunuh tunangannya So Hyun. Ini film balas dendam yang satisfying banget soalnya si karakter utama bukan cuma berniat ngebunuh si psikopat, tapi juga balas dendam dengan cara menyiksa psikis dia, menyiksa mental dia. Ditambah duet maut Lee Byung Hun dan Choi Min Sik, filmnya tuh jadi makin seru. I Saw the Devil bisa lo tonton di Roku TV dan Tubi TV juga secara free pakai VPN US.
Selanjutnya ada John Wick. Siapalah ya anak sekarang yang nggak tahu film ini. Keseluruhan franchise John Wick ini bisa dibilang adalah film balas dendam paling terkenal di masa sekarang. Film yang keren banget emang, dan bukan cuma ngumbar kekerasan secara stylish ya, pakai gaya gunfu yang mengkombinasikan antara baku tembak sama kungfu. John Wick tuh juga punya world building yang unik dan kreatif banget. Kalau lo pengen nonton ulang film pertamanya buat persiapan sebelum film keempatnya rilis bentar lagi, John Wick bisa lo temuin di Netflix, Catch Play, dan Video. Berikutnya ada Kill Bill Volume 1 and 2. Nggak bisa dipisahin ya dua film ini karena emang ceritanya tuh sepaket. Quentin Tarantino tuh udah sering banget sebenarnya ngedirect film tentang balas dendam, dari Inglourious Basterds sampai Django Unchained, tapi Kill Bill masih yang terbaik buat gue. Alurnya tuh nyeritain tentang perempuan bernama Beatrix Kiddo yang memburu sekelompok pembunuh yang berusaha ngebunuh dia dan anaknya. Kill Bill ini adalah contoh sempurna kehebatan seorang Quentin Tarantino dalam mengambil inspirasi. Di sini dia nyomot banyak banget inspirasi elemen-elemen dari film lawas, khususnya film-film kungfu. Terus dia satuin elemen-elemen itu jadi sesuatu yang baru, segar, dan luar biasa kreatif. Kill Bill bisa lo tonton di Peacock pakai VPN US. Yusa, Tusa, welcome to the grave. I will have vengeance. Lalu ada Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street. Ini adalah salah satu kolaborasi terbaik antara Tim Burton dan Johnny Depp. Sebuah film balas dendam yang unik karena kemasannya adalah musikal gotik. Di sini Johnny Depp meranin Sweeney Todd yang berusaha balas dendam ke seorang hakim yang memperkosa kemudian membunuh istrinya, sekaligus menculik anak perempuan dia. Sambil nunggu rencana balas dendamnya terlaksana, si Todd ini ngebuka barbershop, tempat potong rambut, di mana dia ngebunuh banyak orang dan ngebuang tubuh mereka dengan menyamarkannya sebagai pai daging. Sweeney Todd bisa lo tonton di iTunes. Dan yang terakhir ada Vengeance Trilogy. Nah, ini di sini agak curang gue sebenarnya, tapi susah kalau harus milih cuma satu film dari trilogi Vengeance bikinannya Park Chan-wook. Walaupun disebut trilogi ya, tapi sebenarnya cerita di film ini tuh nggak nyambung. Walaupun ada aktor yang main di beberapa film tapi meranin karakter yang beda, ceritanya sama sekali nggak nyambung. Jadi mau lu tonton dengan urutan seperti apapun bebas. Film pertama adalah Sympathy for Mr. Vengeance, yang nyeritain pria bisu tuli yang demi membiayai transplantasi ginjal adeknya tuh terpaksa nyulik seorang gadis muda. Pas si gadis mati, bapaknya tuh memilih buat balas dendam ke si penculik. Kedua adalah Old Boy, yang pasti lu semua udah pernah tahu ya, tentang pria yang dikurung selama 15 tahun dan pas tiba-tiba dibebasin, dia berusaha nyari tahu siapa sih orang yang mengurung dia dan apa alasan perbuatan itu. Dan film ketiga adalah Lady Vengeance, yang juga sering disebut sebagai Sympathy for Lady Vengeance, yaitu tentang perempuan yang dipenjara karena dituduh membunuh. Terus keluarnya dia dari penjara, si perempuan berambisi balas dendam ke orang yang memfitnah dia. Di trilogi ini terserah lo nonton dengan urutan kayak gimana, tapi yang penting ketiga film ini semuanya wajib tonton. Sympathy for Mr. Vengeance ada di Tubi TV, Old Boy ada di Video, dan Lady Vengeance ada di Netflix dan Video. Oke, itu dia adalah daftar Cinelis untuk 10 film bertema balas dendam terbaik. Gimana? Ada perbedaan pendapat? Ada film yang menurut kalian tuh gue lewatin di sini? Feel free tuliskan versi kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinelis, terus share juga nih video-video list-list yang udah ada di Cinelis ke medsos kalian buat saling berbagi rekomendasi tontonan. Dan kalian juga bisa nulisin request kalian soal list apa yang berikutnya mesti gue angkat di kolom komentar. Oke, dan sampai jumpa di daftar-daftar film berikutnya.